Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya para sahabat sekalian? Semoga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini untuk para sahabat sekalian, saya akan membahas tentang DWT, Dead Weight Tonnage. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu DWT, Dead Weight Tonnage, saya mengingatkan kembali kepada para sahabat sekalian yang belum subscribe channel, silakan di subscribe, kemudian di like, komen, share sebanyak-banyaknya. Semoga materi-materi yang saya sampaikan dalam channel ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, bagi para sahabat sekalian, bagi teman-teman semua yang ada di luar sana. Kita membahas tentang yang berkaitan dengan dunia maritim. Nah, untuk pada video kali ini kita fokus kepada Dead Weight Tonnage, yaitu untuk mata kuliah stabilitas kapal. Apa itu Dead Weight Tonnage? Mari kita akan bahas lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para sahib sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya dalam video kali ini saya akan membahas tentang DWT, Dead Weight Tonnage, dan juga Dock Water Allowance. Tapi nanti pembahasan lebih detailnya saya akan banyak membahas tentang Dock Water Allowance. Kenapa ini saya masukkan juga DWT? Karena nanti berhubungan antara DWT dengan DWA. Mari kita bahas satu persatu. Secara definisi ya, DWT, Dead Weight Tonnage, atau dalam bahasa Indonesia banyak yang menyebutnya sebagai bobot mati. Nah, definisinya adalah berat dari muatan, bahan bakar, minyak pelumas, air tawar, balas, provisi atau perbekalan, penumpang dan anak buah kapal atau berat kapal secara keseluruhan dalam keadaan muatan penuh dan siap untuk berlayar. Dikurangi dengan berat kapal kosong termasuk mesin, permesinan dan peralatan bongkar muatnya. Nah, ini dalam arti kata bahwasanya kapal itu sudah muat, kemudian sudah balasnya sudah diisi, kemudian perbekalannya sudah ada, dikurangi dengan berat kapal kosong, atau bisa kita tuliskan DWT adalah displacement dikurangi dengan LWT. LWT adalah berat kapal dalam keadaan kosong, light weight ton ya. Atau di dalam rumus kita sebutnya adalah DWT sama dengan D dikurangi LWT. Nah, apa hubungannya DWT dengan DWA nanti? Hubungan DWT dan DWA, para sahib sekalian, bahwasanya kita itu berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan berikutnya. Bisa dikatakan misalnya dari pelabuhan Jakarta ke pelabuhan Palembang. Di Jakarta itu adalah air laut, kemudian kita akan masuk ke air sungai. Otomatis kapal ini dia melewati muara, baru itu kemudian masuk ke air tawar. Nah, di sini kenapa saya masukkan DWT ini agar kita berpikiran jangan sampai perpindahan dari air laut ke air tawar ini tanpa kita perhitungkan, sehingga bisa juga disebabkan terjadinya overload atau terjadinya kelebihan muatan, ataupun sebaliknya kita tidak memperhitungkan DWT atau kita tidak memperhitungkan DWA, maka bisa jadi kapalnya malah kekurangan muatan. Kita masuk ke Dock Water Allowance atau DWA. Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan DWA ini, saya mengingatkan kembali tentang density dan relative density. Ini tidak bisa dipisahkan pada saat kita menghitung DWA. Pastinya kita akan mengingat yang namanya density dan relative density. Saya ingatkan kembali untuk fresh water, density-nya adalah 1000 ton per meter kubik.
Kalau untuk salt water adalah 1025 ton per meter kubik, sedangkan untuk relative density-nya fresh water adalah 1, dan relative density untuk salt water itu adalah 1,25. Dan relative density itu adalah tanpa satuan, ya. Ini ada tanpa satuan. Nah, bagaimana kalau misalnya kapal itu berlayar di antara dua density ini, yaitu atau dua relative density ini, di antara 1 sampai 1,025. Dan inilah yang kita kenal sebagai dock water allowance. Nah, jadi air yang berada di antara dua batas ini disebut dengan dock water allowance. Nah, mari saya jelaskan secara gambar. Nah, ini gambar plimsoll kapal secara sederhana. Saya ilustrasikan begini. Dan arah yang ini, yang ada lengan-lengan begini, kalau misalnya kita lihat, ini menunjukkan bahwa sebelah sini itu adalah arah haluan kapal. Kalau dia ada lengannya sebelah kanan, ini sebelah sini, ini adalah arah haluan kapal. Nah, para sobat sekalian, kita lihat di sini, ini adalah TF, kemudian F, T, S, dan W. Nah, pada saat kapal berada di salt water, nah dia berada di atas garis ini. Ini garis yang merah. Di atasnya garis S ini. Nah, ini adalah batas yang diizinkan untuk salt water. Kapal memuat salt water, ya. Nah, dengan density adalah 1,025. Nah, kemudian kapal dia mengisi di fresh water. Ini di atasnya F ini dengan density-nya adalah 1000. Nah, jarak di antara F sampai dengan S ini kita kenal sebagai fresh water allowance. Ya, ini kita kenal sebagai FWA. Nah, bagaimana kalau misalnya kapal berlayar di antara keduanya ini? Anggaplah misalnya di sini dia, nah, ini yang garis hijau ini. Nah, ini kita kenalnya sebagai DW, ya, dock water allowance. Jadi jarak dari DW sampai dengan salt water ini, inilah yang disebut dengan dock water allowance atau DWA. Sehingga dengan kata lain, bisa kita tuliskan bahwasanya DWA merupakan sedikit bagian dari FWA atau merupakan bagian dari FWA. Dock water allowance merupakan bagian dari fresh water allowance. Karena FWA tadi adalah jarak dari F ke S, sedangkan DWA tadi adalah jarak dari dock water sampai dengan salt water. Nah, dengan kata lain, maka DWA adalah jumlah dalam milimeter yang diperlukan untuk merubah drap rata-rata kapal ketika kapal berlayar dari air laut atau salt water ke dock water allowance, ya, ataupun sebaliknya ketika memuat sampai dengan summer displacement. Nah, coba kita lihat gambar ini tadi bisa juga kapal berlayar dari dock water sampai dengan salt water atau begitupun sebaliknya. Jadi dalam kasus misalnya, ya, kapal berlayar, ya, ini FWA. Dalam kasus ini FWA adalah kapal berlayar dari salt water ke fresh water. Seperti gambar tadi, yaitu kapal berlayar dari salt water ke fresh water. Ini kita kenal sebagai perubahan drapnya disebut dengan fresh water allowance. Nah, bagaimana kalau misalnya DWA? DWA yaitu kapal berlayar dari salt water ke dock water, ataupun bisa sebaliknya dari dock water ke salt water. Inilah yang dikenal sebagai perubahan drap rata-ratanya disebut sebagai DWA, ya, sebut sebagai DWA. Sekarang mari kita lihat gambar, ya. Mari kita lihat gambar lagi. Nah, ini jarak, ya. Ini jarak dari FW, ya, fresh water ke salt water. Nah, ini kita kenal dengan FWA. Sedangkan jarak dari dock water ke salt water itu disebut dengan DWA. Ya, sehingga ini bisa menghitung drap,
Ya. Perubahan drap secara langsung juga merubah density. Mari kita lihat perubahan drapnya. Ya. Mari kita lihat perubahan drapnya. Ini bisa merubah adanya density ya. Kita lihat perubahan drapnya. dWA ya per FWA. Kita lihat kalau dWA sama dengan perubahan density dari dock water ke salt water. Ini kalau dWA. Karena tadi digambar kita kembali, coba kita kembali ya ini. Nah ini dWA dock water kan ke salt water. Kita lihat lagi. dWA sama dengan perubahan density dari dock water ke salt water. FWA adalah perubahan density dari fresh water ke salt water. Atau dengan kata lain, ya, ini kalau ini tadi saya menjelaskan adalah berlayar dari dock water ke salt water, dan FWA adalah berlayar dari fresh water ke salt water. Ini dengan kata lain saya menuliskan relative density salt water minus relative density dock water per relative density salt water dikurangi dengan relative density fresh water. Maka kita bisa masukkan relative density salt water adalah 1.025 dikurangi dengan relative density dock water per relative density salt water 1.025 relative density fresh water adalah 1. Maka dock water per fresh water sama dengan 1.025 dikurangi dengan relative density dock water per 0.25 ya. Nah ini kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi bisa kita tuliskan bahwasanya ya, secara rumus adalah dWA sama dengan 1.025 relative density dock water per 0.025 dikali dengan fresh water. Ini adalah rumus-rumus yang sangat bermanfaat dan harus para sohib sekalian ingat betul-betul. dWA sama dengan 1.025 relative density dock water dibagi dengan 0.025 dikali dengan fresh water. Atau bisa juga dengan menggunakan yang sifatnya ribuan, yaitu dWA sama dengan 1025 relative density dock water dibagi dengan 25 dikali dengan FWA atau fresh water allowance. Dan ini perubahan drap. Bisa juga kita hitung perubahan drap. Maka perubahan drap sama dengan perubahan relative density ya dikali dengan fresh water allowance dibagi dengan 25. Nah ini perlu diingat-ingat oleh sohib sekalian. Rumus yang pertama, dWA adalah 1.025 relative density dock water dibagi 0.25 dikali dengan FWA, atau dengan secara ribuan. Mana saja yang bisa sohib sekalian bisa tulis 1025 relative density dock water dibagi dengan 25 dikali dengan FWA, sehingga perubahan drap relative density dikali dengan fresh water allowance dibagi dengan 25. Ini perlu diingat-ingat dua rumus ini. Nah, kita masuk ke soal latihan. Saya berikan sebuah contoh soal. Kapal MT San Benjamin memuat di dock water dengan density 1010 kg per meter kubik. Ya, 1010 kg per meter kubik. Fresh water 300 mm. Hitunglah perubahan drap kapal ketika memasuki air laut. Jadi yang ditanya di sini adalah perubahan drap kapal ketika memasuki air laut. Nah, kita lihat secara penyelesaian. Ini tadi saya ambilkan secara sederhana saja dari Plim Solmak, batas untuk F sampai dengan S ya. Nah, untuk F ini ya, fresh water
Ini kapal berlayar kalau misalnya dia di S ini, otomatis dia berada di density 1000 ton per meter kubik ya. Ini dia. Dan kalau misalnya dia di S ya, ini batas maksimal di sini adalah dia memiliki density adalah 1025 ton per meter kubik. Nah, bagaimana kalau jarak di antara keduanya ini? Inilah yang disebut dengan FWA yang tadi sudah kita bahas. FWA adalah jarak dari F kan ke S ya. Nah, sedangkan ini ya, ini kapal tadi berada di 1010 ton per meter kubik. Berarti berada di antara keduanya, berada di antara 1000 sampai dengan 1025 karena dia kapal memuat di dock water 1010 ton per meter kubik ya. Nah, ini X. Nah, ini berapa ditanyakan? X ini yang kita cari, yaitu perubahan syaratnya. X merupakan perubahan drap dalam milimeter. Sehingga kemudian kita masukkan ke dalam rumus. X dibagi dengan FWA sama dengan 1025 dikurangi dengan 1010 per 25. Ya. Nah, ini kita bisa masukkan. Tadi di dalam soal bahwasannya FWA adalah 300, maka X sama dengan 300 dikali dengan 25 dikurangi dengan 10 ya. 25 dikurangi dengan 10 itu adalah 15 dibagi dengan 25. Sehingga didapat drap akan berkurang X sama dengan 180 mm. Atau dengan kata lain adalah 18 cm. Ya, jadi di sini ada perubahan karena itu tadi kapal berlayar dari 1010 menuju ke 1025. Nah, ini dia. Bagaimana kalau perubahan syaratnya? Yaitu menuju ke 1025. Nah, ini drap akan berkurang 180 mm atau 18 cm. Baik, para sohib sekalian, itu adalah pembahasan kita tentang DWT, deadweight tonnage, dan juga DWA, dock water allowance. Kalau misalnya para sohib sekalian ada pertanyaan, silakan nanti bertanya di kolom komentar. Silakan di-share, like, komen sebanyak-banyaknya. Semoga materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman yang ada di luaran sana. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi-materi kita selanjutnya.